yang teman-teman nggak hadir gitu. Ya, ini sudah saya rekam, jadi nanti bagi yang membutuhkan video ini bisa saya share. Baik, saya ulang kembali. Cara mengerjakan ini, cara mengerjakan aplikasi rapor ini sangat mudah, asal jalur-jalurnya itu benar. Jadi kemarin ada teman-teman kita yang mengisi langsung dari sini, nama sekolahnya ini nggak mau diisi lagi. Kenapa? Karena ini udah terkunci. Ini kita ketik di sini, ya nggak mau. Langkahnya gimana? Langkahnya itu kita klik dulu input data sekolah. Ya, silakan diklik dulu. Nah, yang ini. Nah, gini, Bun. Andai kata diklik input data sekolah tidak mau dia, ya, itu kemungkinan di atasnya ini ada yang warna kuning, tulisannya ada enable editing atau enable content. Nah, itu harus kita klik dulu, klik kemudian lanjutkan yang klik continue. Kalau ada. Kalau tidak ada, artinya gini, kalau ini kita klik data sekolah, mau dia seperti ini, berarti itu antara aplikasi sama Excel itu sudah sinkron. Nah, itu dia caranya. Jadi kalau saya ada diklik nggak mau dia, berarti itu belum sinkron. Sehingga diklik nggak mau, jadi kita harus klik dulu enable continue, lanjutkan klik continue. Terus ini kita mulai mengisi datanya, silakan. Saya bantu atau saya pandu sedikit-sedikit. Yang pertama untuk pengisian nomor induk sekolah atau NPSN. Kalau nggak hafal, boleh dikarang-karang dulu. Nanti yang sebenarnya silakan diketik sesuai dengan realitanya. Lanjut, untuk alamat sekolah, ini kita ketik jalan. Ya, Jalan Cipta Karya sudah. Kode pos silakan diisi. Ini saya bimbing dulu cara ngisinya. Nomor telepon, nah nih nomor telepon atau nomor HP itu sebaiknya dikasih spasi. Ya, misalnya 08 12 kasih spasi, masukkan angka berikutnya, spasi, masukkan angka berikutnya. Nah, begini. Jadi kalau ini kita enter, nolnya tetap tinggal di sini. Lanjut, masukkan di sini nama desa atau kelurahannya. Di sini saya buatkan. Ya, kita santai aja Bun ya, jangan terlalu tegang. Karena saya paham juga tadi habis mengajar, mungkin kecapean. Ya, jadi relax aja sambil sambil menyimak, sambil relax. Terus, bagi yang belum dapat aplikasi ini, mungkin belum saya share, dilihat aja dulu, disimak, kemudian dicatat di kertas, sehingga nanti kalau udah diterima aplikasinya, langsung bisa dikerjakan. Terus lanjut lagi untuk kecamatannya, kita buat di sini, kabupaten kota. Nah, ini yang di tempat saya gitu, Bun. Jadi nanti silakan buat di tempatnya masing-masing. Website kalau ada silakan diisi, kalau tidak dikosongkan. Email demikian juga. Nah, kita mulai sekarang mengetik nama kepala sekolah. Untuk identitas nama kepala sekolah di sini, itu boleh kita ketik NIP misalnya. Jadi ketik-ketik ini, NIP. Jadi tidak boleh diketikkan angkanya langsung seperti ini. Nah, ini kalau kita ketik nanti, ya akibatnya tidak bagus di rapornya nanti. Jadi harus kita kasih dulu kodenya. Kalau seandainya NIP yang nggak ada, kita ganti dengan NUPTK. Kalau seandainya tidak ada NUPTK, kita ganti dengan nomor induk yayasan. Kalau tidak ada juga, kosongkan aja. Ya, jadi ini nggak begitu dipaksakan. Tapi kalau ada itu lebih bagus, sehingga rapornya lebih cantik. Nah, seperti ini. Ya, lanjut nama guru kelas, silakan diisi.
Demikian juga untuk kodenya, silakan diisi. Caranya sama. Ini nomornya cuma simulasi aja ya Bun ya, ini enggak namanya nomor sebenarnya. Lanjut kelasnya. Nah, ini dia. Di sini perlu saya ulangi kembali, aplikasi ini yang mengisinya bukan kepala sekolah, bukan operator, tapi gurunya masing-masing. Ya, kenapa? Karena yang tahu tentang keadaan muridnya, tahu keadaan anaknya adalah gurunya yang bersangkutan. Nah, jadi aplikasi ini nanti diperbanyak, kemudian wajib diisi oleh masing-masing guru. Nah, makanya dalam kegiatan BIMTEK ini kalau bisa yang hadir itu guru-gurunya semua tuh wajib hadir. Kalau seandainya kepala sekolahnya yang belajar, nanti tentu kepala sekolahnya yang akan menyampaikan ke guru-gurunya. Kalau gurunya bisa langsung lebih bagus, ya. Jadi tidak ada yang membingungkan nanti cara pengisiannya. Nah, di sini untuk kelasnya kita buat kelas B misalnya, kemudian kelompoknya B1 atau istilahnya rombelnya. Bagaimana kalau seandainya peserta didik kita ada 20 orang? Nah, ini dia, ada 25 orang. Sementara barisnya di sini tuh saya siapkan nggak sampai segitu. Jadi sebenarnya saya membuat aplikasi rapor atau aplikasi modul ajar dan segala macamnya, itu ada dasarnya. Jadi dasarnya adalah pertama di standar akreditasi dulu. Jadi kalau di akreditasi itu ada namanya layanan usia pendidikan, layanan usia anak, itu usia kelompok B, usia 5-6, itu biasanya 15 anak maksimal layanannya. Itu yang saya lihat di akreditasi kemarin. Nah, makanya aplikasi ini saya buat maksimal tuh 15 anak. Jadi kalau seandainya ada 20 orang, berarti kita bagi dua pengisiannya. Jadi caranya ini ketik B1 kelas A, terus nanti B1 kelas B gitu ya. Kelas maksudnya itu B1 rombel A sama B1 rombel B. Jadi bagi dua. Kadang-kadang kan ada tuh satu lokal tuh sampai 30 anak atau 20 anak gitu ya. Ya itu mungkin kalau keadaan mungkin tidak memungkinkan untuk lokal banyak, boleh disatukan, tapi dengan catatan gurunya harus dua atau tiga di dalamnya. Lanjut di sini ada jumlah peserta didik. Nah ini saya misalkan adalah 10 orang atau 10 anak, boleh juga. Ini nggak ada masalah mau buat orang, mau buat anak silakan. Tahun ajarannya dibuat 2023 sampai 2024. Baik, sampai di sini ada masalah, Bun? Kira-kira ada mau tanyakan? Kalau yang ada mau tanya, silakan diaktifkan mic-nya. Izin bertanya, Ya, silakan, Bun. ini kan gurunya cuma satu saya, terus satu kepala sekolah, sedangkan muridnya 20. Bagaimana yang ngisi di gurunya itu? Ya, satu gurunya, satu kepala sekolah. Kepala sekolahnya ngajar, Bun? Enggak, Ya, ngajar juga. ngajar ya. Muridnya totalnya berapa? 23. 23, berarti 13 Bunda yang pegang, 10 lagi kepala sekolah yang pegang. Ya, berarti ini untuk berarti nama kepala sekolah dan nama gurunya ada yang sama dong. Ya, itu sama gitu. Kalau Gak apa-apa. ngajar, kepala sekolahnya ngajar. Kalau nggak ngajar, kepala sekolahnya atau Bunda ngajar sendiri, ya boleh namanya itu juga, tapi lapornya dua atau banyak lapornya dua. Aplikasinya dua rapor. Oh, iya. Ya boleh. Karena Ya. saya awalnya kan membuatnya 15 anak, tapi kalau seandainya Bunda sendiri ngajar, berarti nanti dua lokal tuh ya nama Bunda aja, grup B1A, B1B, ya wali kelasnya ya Bunda sendiri gitu. Oh gitu ya. Boleh juga Terima gitu. kasih ya. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya mengenai pengisian ini, mana tahu nanti ada yang membingungkan. Pastikan sesuai dengan yang format yang saya buat ini, karena nanti ini karena gini, saya kan membuat aplikasi ini link. Jadi satu dibuat di sini, nanti kemana-mana pergi datanya nanti ini. Jadi kalau seandainya salah satu di sini, maka salahlah semuanya nanti. Sama dengan data peserta didik, salah namanya satu, salah semuanya nanti. Makanya harus dicek baik-baik.
Kalau rasa sudah benar, baru kita lanjutkan. Baik, sekarang kita klik home. Mudah-mudahan sudah selesai semua. Kita klik home. Jadi nanti kalau yang belum selesai itu boleh nanti dilanjutkan lagi. Lanjut. Sekarang kita klik input data peserta didik. Nah, itu aja cuma data yang kita kerjakan. Di sini untuk tanggal penilaian, ini dibuat cara ngetiknya begini. Ini nggak boleh langsung ketikkan tanggal 12 Desember, jangan seperti itu. Tapi harus buat nama daerahnya dulu, seperti ini. Kemudian masukkan tanggalnya, perkiraan nanti rapornya diserahkan tanggal berapa. Kalau seandainya nanti meleset, umpama nggak sesuai dengan target, ini bisa diganti sendiri. Ya, silakan ganti lagi baru disesuaikan. Kira-kira nanti kan kita kan punya kerja pendidikan nih, pasti udah tahu kira-kira tanggal berapa nanti penerimaan rapor semesternya. Di sini nama anaknya biar adil kita buat dua nama anak. Yang satu yang ini udah saya buatkan. Ya seperti ini. Nama panggilannya kita ketik. Terus NIS-nya silakan kita ketik. Dan NIS-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya NIS itu ada 0 di depannya? Kalau ada 0 di depannya, kita nggak bisa ngetik seperti ini. Ini kalau kita ketik, nanti 0-nya hilang. Jadi caranya kita kasih kutip satu sini, masukkan 0-nya, baru masukkan angka berikutnya. Baik, kita lanjutkan tempat lahirnya. Nah, jenis kelaminnya ini jangan diketik ya Bun ya, karena ada yang seperti ini. Ini artinya kita pilih. Ya, dipilih. Kenapa saya yang menentukan tulisannya? Nanti dikhawatirkan ada sekolah yang menyingkat kata-kata ini, misalnya laki-laki itu disingkat menjadi LK atau perempuan disingkat menjadi PR. Jadi supaya adil, kita nggak ada penulisan yang salah, maka ini saya pandu langsung seperti itu. Terus lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Salam, ya Bun. Ayah, ini kan yang dikirimkan ayah kemarin, TKIT anak soleh, itu saya download, tapi kok enggak muncul ya? Nama Yang sekolahnya TKIT anak soleh Mempawah. dipindahkan ke laptop. Iya, buka laptop nih ya. Dipindahkan. Di download dia nggak mau download. Jadi bukan aplikasi apa namanya di upline atau di up kan enggak. Tapi ini dipindahkan aja. Saya kirim ke WA, kemudian pindahkan ke sini. Jadi bukan instalasi jadi nggak instalasi. Instalasi dia pakai download ya. Udah saya pindahkan, tapi enggak muncul ya. Ada nama sekolahnya? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Belum gitu. Ada nama sekolahnya nanti ada nama sekolahnya nanti. Kita Soleh. Nah, dan nanti namanya rapor kurmer atau K1 atau K2. Kemudian baru dibuka. Lanjut untuk agama sama juga diklik di sini, silakan pilih agamanya di sini ya. Sesuaikan nanti. Jadi ini nama penulisan agamanya sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan oleh pemerintah. Jadi ini tidak ada yang salah lagi. Kita klik contohnya, lanjutkan di sini pendidikan sebelumnya. Ini misalnya kalau pernah ikut TPA atau pernah ikut PG, tapi kalau nggak sama sekali langsung TK dia, atau langsung masuk untuk usia 56, berarti kan belum pernah ikut pendidikan sebelumnya, dikosongkan aja. Lanjut isi alamat peserta didik, nama ayah, ibu, sampai ke alamat. Terus kalau untuk nama wali murid dan guru ini dikosongkan saja. Kenapa dikosongkan? Ini diisi apabila peserta didik tinggalnya bersama orang lain. Nah, ini wajib diisi. Siapa orang lain itu? Apakah kakaknya atau tetangganya harus diisi di sini. Tapi kalau seandainya nggak tinggal sama orang tua, kosongkan baca ini.
Ya, sudah, Bun. Assalamualaikum. Salam, ya Bunda. Boleh tanya nggak ya? Eh, Tadi kan coba ngisi NIS sama NSN, NISN sama NIS-nya. Tapi tuh kolomnya itu terlalu kecil, jadi dia dempet-dempet Baik, itu. debatkan, Bun ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Ini sebetulnya bukan rumus. Ini kuncinya harus kita buka dulu. Ini kan tak bisa dilebarkan nih kan, karena saya kunci. Mengapa saya kunci? Karena untuk menjaga rumus ini jangan sampai hilang. Jadi cara bukanya gini, klik review dulu, silakan. Semuanya boleh coba. Mana tahu ada listnya yang panjang. Nah, ini ya. Kemudian klik unprotect sheet. Ya, klik unprotect sheet. Sudah seperti ini. Masukkan kodenya angka 1. Terus oke kan. Nah, nih. Kalau sudah seperti ini, yang tadi unprotect berubah menjadi protect, berarti ini sudah terbuka. Ini kita lebarkan. Cara melebarkannya begini. Arahkan penunjuk mouse kita itu dari kolom D ke kolom E. Letakkan di tengah-tengahnya di sini. Sampai membentuk tanda tanda tambah. Sudah? Seperti ini ya. Ini nggak mau dia. Ini nggak mau. Kalau ini kita klik begini jadinya nih. Nah, tapi benarnya adalah seperti ini. Nih, tanda tambah. Terus klik tahan, geser ke kanan pelan-pelan. Nah, gini. Mau lebar lagi, geser lagi. Bisa, Bud? Assalamualaikum Yanda. Salam, ya. Maaf Yanda, itu untuk pengisian di situ kolomnya kan di situ ada tulisan NISN garis miring NIS. Nah, itu dua-duanya dimasukin atau salah satu? Salah satu aja. Oh iya, iya. Makasih Yanda. Itu katanya atau, Bun ya. Kalau itu Iya, dan iya. baru. Nah, misalnya ini sudah atau. Biasanya kan Iya, anak-anak kita kalau belum dapat ini kan NISN biasanya di sini udah ada sekolah yang masing-masing. iya, Nah, iya Yanda, ya, kasih. oke. Jadi ini kalau sudah jangan lupa dikunci lagi. Nah, ini kenapa saya kunci? Karena ini ada rumus. Nah, ini rumus nih. Mana ada rumus ya? Nah, ini rumus nih semua ini. Ini rumus, ya. Ini rumus. Ini rumus. Jadi ini harus kita kunci lagi. Klik protect, kemudian ketik angka 1 begini. Kemudian oke kan. Satu lagi, kemudian oke kan. Dah selesai. Nih, nih. Baik, terima kasih ya. Ya, sama. Sama. Nah, kalau sudah sekarang kita home kembali lagi. Sudah semua ya. Langkah berikutnya adalah kita lihat dulu hasil yang kita ketik tadi, baik input data sekolah maupun input data peserta didik. Ini sudah ada datanya nanti yang kita ketik tadi ini ke sini perginya nih, ya, ke cover rapor. Silakan diklik dulu cover rapornya, klik dulu seperti ini. Sudah. Nah, ini dia sudah ada ya, namanya sudah ada, nama sekolahnya sudah ada. Tapi hati-hati ya Bun ya, ini sebagian ada yang saya protect atau saya kunci, sebagian tidak. Nah, nih, kalau seperti ini ada rumusnya di sini, ini hati-hati jangan sampai tekan delete. Kalau tekan delete nanti terpaksa harus buat rumus lagi. Nah, seperti ini ya. Ini udah ada. Ini yang kita ketik tadi, ini yang di input apa namanya? Input data sekolah ini dia. Terus di bawahnya ini ada yang seperti ini. Pertanyaannya nanti yang muncul adalah ada nggak di sini yang pagar keluar di sini di nonis ini. Nah, kalau ada yang pagar, nggak usah khawatir. Ini kita lebarkan kolomnya begini, lebarkan. Nah, seperti ini. Kemudian kembali ke home dulu. Terus klik di sini Merge and Center, yang ini. Ya, kemudian klik. Nah, sini ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Klik Oh yang ini, iya iya iya. icon left. Nah, gitu caranya. Ini yang kita ketik tadi. Terus
Ya, Assalamualaikum. kemudian untuk mengeprintnya itu nanti kita tinggal ganti. Ini kalau kita printer begini, kalau kita print, Ctrl P langsung seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Langsung di print ya Bun ya. Ukuran kertasnya A4 langsung dimasukkan ke printernya A4. Kalau misalnya kita ganti langsung pemainnya seperti ini, kita ganti silakan. Ya, nah, langsung di print nanti. Jangan disetting lagi di sini. Ini udah pas, jangan setting lagi. Nah, langsung di print. Ini ukuran kertasnya A4. Terus kalau seandainya logonya ini ya, cara mengganti logo, mungkin sebagian peserta ada yang logonya logo Primanusa di sini, sebagian lagi kosong seperti ini. Nah, itu kalau yang sudah ada logo, itu kita ganti logonya dengan cara buka dulu kuncinya. Cara bukanya seperti tadi, klik review, kemudian ambil di sini unprotected. Seperti ini nanti tuh, ya. Unprotected, terus masukkan kodenya angka 1, kemudian oke kan. Kalau ini berubah nanti menjadi protected, berarti lembar kerja kita siap untuk diedit. Maaf ya Anda, izin sebentar. Izin sebentar nanya, tolong diulangi untuk memprint tadi di mana ya? Oh, ngeprint belum ya? Oke, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya Bun ya. Nih, dengarkan baik-baik. Oke. Oke. Print itu nama anak yang pertama. Data anak yang pertama posisinya angka 1. Angka 2 adalah data anak yang kedua. Kemudian Oke. angka 3 data anak yang ketiga. Ini angka 1 dulu, data anak yang pertama. Cara ngeprintnya langsung aja. Langsung Ctrl P. Nah, seperti ini. Tapi sebelum di print, cek dulu dengan print yang seperti ini. Nah, ini udah masuk, udah pas. Ini udah masuk satu kertas. Jadi halaman 3 isinya identitas peserta didik. Halaman 2 isinya laporan data sekolah. Dan halaman pertama adalah ke cover. Nah, ini langsung di print. Jangan diganti lagi setting-settingnya punya ganti ke A5 atau folio, jangan. Tetap seperti ini, tapi kertasnya nanti untuk di printer artinya sebagai fisiknya nanti kertas printer itu boleh menggunakan kertas A4 ya, atau boleh menggunakan F4. Kalau F4 digunakan nanti kepanjangan di bawahnya tuh, tapi itu tidak masalah. Mungkin sebagai sekolah udah pesan rapornya versi F4-nya supaya pas, mungkin printnya F4. Silakan, tapi ingat setting printernya jangan dirubah ke F4. Nah, itu dia. Kertas fisiknya boleh. Masukkan kertas fisiknya ke printer itu F4. Silakan. Kalau nanti di printnya tetap ukuran A4. Jadi itu ya cara ngeprintnya. Oke, makasih. Setelah selesai ini print yang pertama, kita ganti yang kedua di sini. Seperti ini. Nah, print lagi gitu. Ya, Ctrl P lagi. Nanti demikian juga yang ketiga, itu seterusnya. Sampai selesai. Kalau Melmax, iyalah kita tinggal ketik 1 sampai 20 langsung di print otomatis kan. Kalau ini enggak, kita sprintnya pelan-pelan satu-satu dulu. Dicek dulu baik-baik, oh udah benar, baru kita printer, baru kita cetak. Nah, sekarang kita kembali bagaimana cara memasukkan logo. Sebagian peserta ada yang sudah ada logonya di sini, namanya logo Primanusa. Itu logonya harus kita ganti atau kita delete. Caranya, klik menu review di sini. Ya, semuanya boleh lakukan. Kemudian klik unprotected. Kalau di sini bacanya unprotected, berarti lembar kerja kita adalah keadaan terkunci. Ya. Tapi kalau seandainya di sini hanya tulisan protected, berarti lembar kerja kita adalah keadaan terbuka atau bisa diedit. Nah, ini kan akan terkunci, ini nggak bisa diedit sama sekali. Ya. Nah, jadi ini kita klik, kemudian masukkan kodenya angka 1, kemudian oke. Kalau dia di sini unprotected bacaannya, ya abaikan saja, jangan diapa-apain, cancel aja. Nah, seperti ini. Ini udah protected. Terus cara masukkan logonya, ingat logo kita tuh simpannya di mana? Di flash disk kah? Atau di drive C, atau di drive D.
Nah, caranya kita panggil dulu dengan klik menu Inkset di sini. Kan ada file, home, Inkset. Biasanya kalau Office ini buatan Bill Gates, semuanya pasti punya ikon seperti ini. Kecuali kalau Office-nya tersebut dibuat oleh perusahaan temannya Bill Gates, ini biasanya nih payah mencarinya nih. Dia harus teliti kita aja ada itu, tapi posisinya berpindah-pindah karena dia barang baru kan. Nah itu. Nah jadi setelah muncul Inkset, ambil picture, diklik. Terus kalau sudah, ini kita ambil gambarnya. Saya nyimpannya di D kemarin. Kemudian saya simpannya di, saya kumpulkan di sini logo-logo semuanya. Nah ini dia logo sekolah. Ini logo sekolah. Saya disimpan di sini. Ini ada logo yang sudah ada. Tinggal diklik logo yang ingin ditampilkan. Saya contohkan yang saya tampilkan yang seperti ini. Ya. Kemudian kita klik Inkset. Nah, muncul dia seperti ini, ya. Pada muncul kita besarkan. Nah, jadilah dia. Ini beda bunyinya. Yang satu merpati emas, yang satu TK Negeri Cahaya Kasih. Nggak apa-apa, ini cuma simulasi logo aja. Tapi yang satu protes itu beda, ya. Istilahnya tadi kalau yang masih terprotek hanya berapa passwordnya? Satu. Satu. Minta satu. Tapi kok nggak mau ya? Nggak mau. Kami 79. klik angka satu passwordnya. Coba 79, kalau nggak mau angka 2. Gimana? Berapa ya? 9 coba. 9. 79. 10, 9. Ya, 79. Coba 7, 9. Oke, ntar ya. Mau. 7, 9. Re-enter password tuh proses nggak mau juga ya. Coba angka 2. Angka 2. Nggak mau juga ya. Confirm. Oh ya, berarti diulang 2 kali ya. Coba angka 14. Kalau nggak mau. Oke. 02, oke. Kemudian 2 lagi, oke. Oke. Udah bisa. Terima kasih. Itu aja tuh kalau ada angka 1, angka 2, 79, dan angka 14 itu aja angka. Baik, sekarang kita lanjutkan ya Bun ya. Ini sudah selesai, berarti untuk covernya sudah saya jelaskan. Termasuk juga cara ganti logonya sudah saya jelaskan semua. Sekarang kita klik home, kembali ke cover seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mengisi penilaian. Di sini ada profil Pancasila, di bawahnya ada plan and project. Ya. Di sini enaknya rapor ini adalah apabila nanti ada orang tua yang apa namanya, yang suka protes atau yang kreatifnya luar biasa, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh profil Pancasila gitu. Contoh, saya klik sekarang ini plan project ya, saya klik, tapi ini jangan dilakukan dulu, jangan dipraktekkan, lihat aja dulu. Saya klik di sini plan project. Karena ini ada hubungannya nanti dengan profil Pancasila. Karena kan antara proyek yang Pancasila itu bersatu, sebenarnya mereka bersatu, itu memang harus bersatu, tapi ini saya pisah. Tujuan saya pisah tersebut untuk dirinci dulu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ke depannya nanti. Di sini sebagian kemarin ada yang membuat mengolah sampah gelas air Ananda sudah mampu mengolah gelas air mineral bekas menjadi kerajinan bunga yang cantik dan menarik. Ananda sudah bisa berinteraksi, sudah bernilai kritis, kemudian sudah mampu bergotong royong dengan baik, kemudian bla 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 segala macamnya. Jadi disebutkan yang 6 elemen itu, ya. Nah, 6 elemen ada kata nanti ada orang tua murid bertanya, yang dimaksud dengan bernilai kritis ini apa ya Bun, katanya ya. Nah, terpaksa Bunda harus menjelaskannya. Nah, anak saya kira-kira bernilai kritisnya seperti apa ya? Nah, gitu ya. Kan bernilai kritisnya beda-beda setiap anak, nggak ada yang sama.
Caranya kita berbeda-beda. Makanya saya potong kalimat itu. Makanya untuk kegiatannya saja yang saya tampilkan di sini. Untuk kelanjutannya yang membahas mengenai profil Pancasilanya itu saya pisah seperti ini. Ya, silakan klik sekarang profil Pancasila semuanya. Yuk kita klik dulu. Nah, seperti ini. Ya, kita contohkan. Sekarang kita lihat di sini ini ada beriman dan bertakwa, gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Sini saya kasih contoh, ini ada 3, di sini ada 4. Ya, beda kan? Yang satu nilai 3 adalah berkembang, nilai 4-nya adalah membudaya. Ya, kemudian gini pun ya, ini supaya nanti jangan salah paham. Ini kan masih semester 1 nih atau semester ganjil. Angka yang paling tinggi itu angka 3. Nah, jangan angka 4 nanti itu kita letakkan di semester 2 atau semester genap. Ini 2, ini 3. Di sini nilainya 3, di sini 3. Di sini saya beri 1, di sini umpama nilainya 2. Di sini nilainya 2, di sini 2. Di sini 2, di sini 3. Ya, contoh. Nah, sekarang bisa dilihat, berarti angka 1 adalah belum terinternalisasi, angka 2 perlu tingkatkan, angka 3 berkembang, angka 4 membudaya. Jadi ini membudaya belum ya. Nah, ini kita harus jaga-jaga juga nanti, kok sama ya rapor semester 1 semester 2 gitu, ini kita jaga-jaga. Tentu semester 2-nya itu sudah melakukan pematangan pikiran. Ya, udah matang kemandirian mereka, jadi boleh kasih nilai 4. Nah, ini kita home dulu. Kita klik home, kita lihat. Silakan diklik sekarang ini rapor semester. Kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi karakter yang pertama mengenai beriman dan bertakwa, atributnya berkembang, deskripsinya seperti ini. Jadi kalau bertanya nanti apa namanya wali murid kita bertanya, kita bisa jawab. Misalnya gotong royong, ya ini atributnya perlu ditingkatkan. Itu bertanya dia dalam hal apa? Nah, ini kita jelaskan di sini. Ya, Ananda menyadari pentingnya koordinat kontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial. Nah, masing-masing ini ya Bun, ini beda-beda nih deskripsinya, nggak ada yang sama. Coba kita lihat yang kedua, contoh yang berkembang. Tadi kan yang anak pertama berkembang ya, narasinya yang ini. Coba ingat, narasinya yang ini. Sekarang kita ganti ini menjadi 2, ya, enter. Coba perhatikan, berkembang dia sudah berbeda. Ya. Nah, lihat kan? Deskripsinya sudah ada otomatis ya. Ya, dia sudah otomatis ya. Iya. Oh, ini saya membudaya belum ya? Tunggu, Bu. Ini kita contoh aja. Ini maaf saya tadi. Saya ulangi lagi. Ini saya kasih nilainya 4 lah di sini ya, biar nampak perbedaannya. Ya, saya contohkan di sini. Tapi nanti dalam prakteknya angka 4 tuh kalau bisa jangan diberikan dulu. Untuk semester 2 nanti diberikan. Semester 1 nih kita kasih aja nilai yang tinggi 3. Tapi ini sebagai contoh aja ya, Bun, ya, sebagai contoh. Baik. Ini kan membudaya nih, ya. Angka 1 saya di sini kan, nah kan beda nih kan narasinya sekarang. Yang khusus agama aja Bun, yang lainnya nih beda, otomatis beda sendiri dan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama nih ya. Jadi untuk beriman itu atributnya berkembang. Apa yang berkembang yang berimannya ini dia. Ya sudah ada. Kalau anak yang kedua tadi itu sudah membudaya. Nah ini dia ya. Udah beda kalimatnya lagi, udah tak sama, narasinya udah berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada rapor yang buatnya sudah beramanah bertakwa, kemudian gotong royong, sudah bisa berkreativitas, kemudian sudah bernalar kritis, ya itu nggak perlu jelaskan lagi, nggak perlu dibuat lagi karena sudah ada di profil Pancasila. Jadi yang dibuat di P5 itu hanya kegiatan-kegiatannya saja. Itu udah nyambung antara profil Pancasila sama P5 itu nyambung sebenarnya. Cuman saya inginnya dijelaskan lagi yang 6 elemen ini. Ya, ini kita penjelasannya. Nah, ini rincian rapornya Ibu ya. Sudah berbeda-beda. Terus ini kita home lagi. Ya, berarti profil Pancasila sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan itu dengan mengisi yang lainnya.
Nah, di sini ya Bun, ini tidak harus kita mulai dari 6, ya, dari nilai agama dan budi pekerti nggak harus. Bisa jadi di kegiatan ekstra, atau bisa dari nilai proyek Pancasila, atau dari absensi, atau dari literasi, silakan. Jadi ini nggak ada urutannya, nggak ada, ya. Yang penting semuanya terisi. Kalau semuanya terisi, otomatis lapornya akan terisi. Tapi di sini saya urutkan ya, saya urutkan aja biar tidak membingungkan. Kita ambil di sini nilai agama dan budi pekerti. Silakan diklik dulu. Nah, ini sudah ada isinya, ya sudah ada isinya. Kalau seandainya saya kosongkan begini, saya kosongkan, tentu kan bingung, ya apa isinya nih ya. Nah, kan begitu. Jadi ini saya bantu mengisinya, tinggal nanti gurunya harus bisa melakukan pemodifikasi kata atau disebut dengan istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Harus pandai. Nah, jadi makanya saya bilang rapor ini yang mengisinya harus guru yang bersangkutan karena dia yang tahu dengan kondisi anaknya. Jadi bukan kepala sekolah atau operator gitu. Nah, ini kita lihat kolom yang pertama, kita masih berada di nilai agama dan budi pekerti ya, Bun ya. Kolom yang pertama ini menjelaskan mengenai pembelajaran yang disukai atau dipelajari atau yang sering yang muncul dalam perilaku anak didik kita. Silakan Bunda baca dan Bunda pahami maksudnya. Silakan baca dulu dan pahami maksudnya supaya nanti untuk pengisian nama anak kedua itu udah bisa. Yang pertama katanya, Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Ya, ini kalau kita dalam istilah yang dulunya ini sama dengan KD-nya Ibu ya. Tidak masalah Bunda mengambil dari TP silakan ya. TP sama KD itu kan beda-beda tipis, itu bisa dimodifikasi. Mungkin ada KD-KD yang lama masih tersimpan, nah itu aja dimodifikasikan jadi TP dia. Ia juga dapat menunjukkan perilaku baik seperti menyayangi teman, bersikap jujur dan menghormat kepada guru dan orang tua. Ananda juga dapat menjaga kebersihan dan merawat lingkungan yang merupakan karunia Tuhan. Ia juga tidak pernah lupa membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini udah berarti itu yang dinilai sama ya sekolah dan termasuk selalu menyiram bunga, menyiram tanaman di kebun kelas jika tiba giliran tugasnya. Nah, berarti itu tingkat pencapaiannya yang sudah berhasil atau yang muncul selama masa pembelajaran, masa pendidikan di sekolah kita. Nah, yang kedua, ini menilai adalah proses atau bukti pendukung atau capaian yang belum muncul dan perlu untuk didiskusikan dalam kurun waktu tertentu. Coba disimak kata-katanya. Di kelas nanti, guru dapat mengajak Ananda mengenal dan menghormati beragam agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Guru dapat mengajak setiap murid di kelas berbagi cerita tentang pengalaman berkunjung ke rumah ibadah masing-masing dan bercakap-cakap tentang hal yang selayaknya dilakukan saat teman lain sedang beribadah. Ini artinya bahwa selama masa pendidikan tersebut atau masa pembelajaran tersebut, Ananda kita sebenarnya tidak menghormati sesama agama yang lain. Mungkin dalam waktu beribadah sering ribut-ribut atau sering mengejek-ngejek. Kemudian juga di sini dari tangkapan kata-kata di sini juga menceritakan bahwa di dalam tempat ibadah itu sering bergelut-gelut atau sering bercerita-cerita yang tidak perlu diceritakan. Nah, ini dalam penilaiannya itu tidak perlu dibuat. Misalnya Ananda di dalam musola atau dalam masjid suka bercerita. Kemudian Ananda tidak menghormati agama orang lain. Nah, itu nggak perlu kita buat seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang negatif. Jadi yang dibuat di sini adalah apa yang harus dilakukan dari kekurangannya. Nah, gitu ya. Di sini kan dijelaskan nih, Ananda mengajak mengenal, menghormati agama dan kepercayaannya. Jadi tidak kelihatan di sini kalimatnya bahwa Ananda tidak menghormati agama orang lain, tapi di sini adalah mengajak menghormati ya. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya kita percantik atau kita perbarui. Dan satu lagi, misalnya dalam gerakan pemainnya ya di apa namanya di jati diri. Misalnya gerakan senam. Nah, gerakan dia selalu kacau atau tidak pas gitu. Kita nggak boleh membuatnya
Ananda tidak bisa mengikuti gerakan bersama teman-temannya, nggak boleh. Tapi harus dikasih kalimat yang lain, misalnya Ananda diajak untuk menonton video atau YouTube tentang gerakan senam sehingga bisa diikutinya. Nah, gitu. Jadi namanya itu tidak langsung menyentuh kekurangan anak, tapi di sini dikatakan bahwa yang ditulis di situ adalah bagaimana menutupi dan mengajak anak ke depannya supaya yang hal-hal yang tidak dicapainya bisa berkembang. Itu caranya ya. Kemudian yang ketiga, kolom yang ketiga ini adalah kita orang tua atau wali murid kita untuk ikut dalam membina anak kita, anak didik kita gitu. Misalnya di rumah orang tua dapat mengajak anak membaca buku cerita anak atau menonton film pendek yang berkaitan dengan hari besar berbagai agama. Jadi nanti di sini kita meminta orang tuanya untuk mengajak anaknya untuk menonton film-film pendek yang berkaitan dengan hari-hari agama. Nah, gitu. Kenapa? Artinya di sini supaya nanti di sekolahnya dia bisa apa namanya itu bisa mempraktekkan apa yang sudah didapatkannya. Jadi artinya di sini peran orang tua, guru dan apa namanya dan peserta didik tiga serangkaian itu harus saling sejalan. Itu maksudnya rapor ini Bun ya. Oke Bun, sampai sini paham Bun kalimat saya? Baik. Paham ya maksudnya Bun ya? Iya. Oke. Jadi biar mantap, saya minta nama yang kedua Kesa Indriani ini. Coba ya yang kita buat namanya di sini kan ada pasti namanya masing-masing kan. Nah, mungkin nama orang lain tapi anaknya sendiri. Yang satu orang saja. Dari segi nilai agama, silakan Bunda ketik yang nilainya, yang baiknya, kemudian kekurangannya, kemudian yang ketiga ini untuk orang tuanya. Silakan Bun. Saya tunggu waktunya nanti 5 menit, 5 menit saja. Nanti saya tanya di sini satu orang peserta saya tanya mudah-mudahan Izin tanya, seandaikan dalam kolom ini disertakan foto sekecil apapun gitu, bisa mboten? gini Bun, dalam aturan penilaiannya yang apanya itu memang foto tidak ada. Ya foto itu sudah ada di asesmen. Jadi gini Bun, kan ada dua, ya penilaian anak dengan hasil penilaian anak. Penilaian anak kita sebut dengan asesmen, hasil penilaian anak disebut dengan rapor. Jadi yang namanya rapor ya itu segala yang dirangkum dalam kegiatan asesmen tersebut yang sudah ada foto bergambarnya, foto berserinya itu yang kita sampaikan atau kita sampaikan di rapornya. Makanya rapor ini pun nggak usah terlalu banyak kata-kata di dalamnya gitu ya. Yang penting poin-poinnya aja yang penting. Maka rapor di sini kalau bedanya rapor PAUD, rapor PAUD ini adalah selalu menampilkan yang terbaik-baiknya buat anaknya. Kalimat yang sedangkan yang tidak baik aja artinya yang lemah aja kalimatnya nggak boleh kita tulis lemah di sana, harus ada motivasi mendorong ke depannya. Jadi yang diambil di sini yang terbaiknya aja. Jangan ceritakan semuanya di sini. Selama belajar di kelas, Anda menghafal ini, udah bisa Bapak ini. Menghafal ini udah bisa yang ini. Jangan semuanya dituliskan, ambil kalimat yang umum sehingga nanti rapor kita nggak terlalu banyak kata-katanya. Terus di sini untuk kolomnya sudah saya set seperti ini. Jadi nggak boleh lebih dari nah gitu dia ya. Kalau lebih pada ini nanti dikhawatirkan udah terlalu banyak kata-kata. Percuma Bunda buat banyak kata-kata kalau tidak dibaca sama orang tuanya. Jadi padat, singkat, dan jelas dimengerti. Ini contohnya nih ya. Ini nggak disebutkan menurut melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Di sini nggak disebutkan bahwa Ananda sudah bisa melaksanakan sholat, udah bisa apa namanya itu mengaji segala macam. Sebutkan, cuma langsung disebutkan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Dah selesai. Ya. Nah, yang rinci-rinci yang kecil-kecil itu seperti hafalan-hafalan, seperti mengambil wudhu dan segala macamnya, itu sudah dijelaskan di dalam asesmen. Nah, gitu, Bun. Ya, paham maksud saya, Bun? Bisa, kan ini maaf, teman saya itu
mungkin dia juga punya pandangan tentang yang foto itu, rapot yang foto. Jadi padahal saya pakai ini lebih praktis. Jadi dia usul disertakan foto gitu. Ya pun, kalau foto nanti nggak ada. Karena Bunda lihat aja di aturan undang-undangnya, di aturan penerapan rapor, itu nggak ada foto. Kecuali foto itu sudah ada di dalam asesmen itu. Ada foto berseri, ada apa lagi satu gitu? Yang ada fotonya itu, foto berseri satu, kemudian checklist ya kemudian salah itu. Ya. Ya, Kolam tersendiri ya. dan itu udah ada, itu namanya asesmen gitu. Jadi di situ Oh, kan foto itu masuk tempel-tempelkan. ini halaman asesmen. Ya di asesmen itu udah ada semuanya tuh foto-fotonya. Kan kalau di rapor itu nggak ada lagi foto-foto itu. Kita Hmm, iya. menjelaskan, memberi saran kepada orang tuanya atau menyampaikan apa yang sudah terjadi yang mereka dapatkan di sana, kemudian memberi saran kepada orang tuanya, menceritakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Itu aja kita selesai. Hmm. Baik, terima kasih. Ya, ya silakan Bun. Ya, mulai dikerjakan nih halaman 2 nama anak yang kedua, ketiga sama yang pertama untuk agama aja Bun. Kalau bisa buta agama ada udah tahu paham cara ngisinya, nanti jati diri dan STEM itu udah bisa sendiri. Jadi ini nanti ini kalau misalnya nggak dapat kata-kata yang bingung kan, nanti boleh melihat KD. KD itu kan apa namanya kalau sekarang namanya TP itu ya TP. Jadi itu rincian seperti itu silakan. Tapi hati-hati. KD-KD itu kan kalau misalnya untuk jati diri itu biasanya KD yang mana tuh biasanya Bun? Kalau jati diri KD fisik motorik dan ayo Bun. Jati diri itu apa Bun? Fisik motorik dan Sosial. Sosial ya. 2 titik Jadi KD di jati dua diri, titik satu KD yang di fisik motorik dan yang di sosem kan ada dari K13 itu aja yang Bunda olah-olah kata-katanya. Kalau membingungkan cari kata-kata yang lain gitu ya. Ini untuk yang nilai yang tertinggi nih, maksud saya itu yang ini. Kalau yang ini ya harus pakai KD lagi. Ini kan udah apa ada perencanaan ini planningnya kan. Yang ini maksud saya itu. Kalau yang STEM bingung, nah tengok KD-nya. Itu KD apa STEM itu? Kognitif, Kognitif, bahasa, dan teknologi, ya seni ya. engineering, Nah kalau yang lama oh diwajib. yang lama, kognitif seni sama itu. Satu Ya, lagi apa sih? sama kalau yang STEM itu kan seni, seni, iya teknologi, engineering sama matematik. ya matematik itu kan itu bahasa kognitif itu namanya sana udah bahasa ya yang lama maksudnya yang ke-13 kemarin Oh, yang tahun 2013. kemarin itu kan dipadu NAM, SOS. ya Ini. udah Bun Oh, ya, belum nanti saya coba eh, memanggil salah satu di sini nanti mudah-mudahan udah siap untuk yang ini aja dulu yang pencapaian tertinggi sama yang terendah sama yang ini ya ini aja tiga ini aja yang untuk nilai agama dan privat nanti jati diri nggak saya tanya lagi karena dianggap udah bisa. Saya tunggu ya Bun ya, waktunya 10 menit untuk mengarang dulu sebentar. Maksudnya bukan mengarang, mengetik nih. Kalau mengarang nanti kalimatnya beda lagi. Bluetooth mode.
Sudah selesai, Bun? Ada yang sudah siap? Atau gini aja, eh, dua lah saya minta di sini. Kalau sudah siap, coba dibacakan dulu, Bun. Kita koreksi bersama-sama. Atau nanti bisa yang saya tunjuk langsung nanti, gitu, Bun ya. Jadi tergantung apa namanya itu pihak sekolah, pihak apa namanya peserta. Jadi boleh dari saya yang nunjuk nanti atau nunjuk sendiri gitu. Yang udah selesai, silakan Bun, coba dibacakan biar kita simak sama-sama. Kemudian nanti kalau ada masalah-masalah nanti kita selesaikan apa namanya kalimat-kalimatnya. Ya, baik. Yang udah siap silakan dibacakan ya, Bun. Yang silakan diaktifkan mic-nya. Kita koreksi sama-sama supaya nanti biar tahu kira-kira seperti apa yang dituliskan di sana gitu. Nah, boleh diambil di kata-kata di atas ini, dimodifikasikan, di ATM-kan silakan. Assalamualaikum, Ayah. Mau bertanya, Ya, silakan, Bun. kalau untuk pengisian pembelajaran yang dikuasai sampai apa saran itu itu kita membuat uraian sendiri ya, Apa, bukan uraian yang seperti tadi yang kalau di profil itu dia kan udah keluar langsung kalimat kata-katanya, uraiannya. Nah, kalau ini kita mengurai sendiri, membuat uraian sendiri. Ya, Bunda. Jadi ini
bisa buat uraian sendiri, tetapi kalau bisa menguraikannya itu dengan kalimat-kalimat yang umum gitu. Jadi misalnya contoh, dalam kegiatan ibadah ini kan di sini sudah jelaskan kegiatan ibadah agama sesuai agama Islam itu selama dia belajar kegiatan agama itu kan ada belajar sholat, ada baca berwudhu segala macamnya itu kan kegiatan ibadah itu kan kemudian. Nah, kemudian cara berwudhu, cara sholat, kemudian kegiatan-kegiatan seperti itu jangan disebutkan di sini. Ananda sudah bisa melaksanakan sholat ini dua waktu dengan baik, sudah bisa seperti jangan seperti itu lagi. Itu kalimatnya sudah ada dijelaskan di dalam asesmen. Jadi untuk di rapor ini usahakan kalimat-kalimat yang besarnya. Jadi Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Nah itu aja Bu. Ya, jadi silakan Bunda uraikan sendiri, tapi dengan catatan menguraikannya itu supaya jangan sampai kata-kata terlalu panjang Ustaz Bun. Ya, jangan sampai ke apa namanya melalui kolom nih. Kalau dijelaskan semuanya kan panjang jadinya nih. Ya, jadi makanya diambil yang umum-umumnya aja gitu. Ini contoh ya. Iya, baik. Terima kasih ya Maulana. Ya bisa nih diambil contohnya nih ya. Saya coba ini ada informasi tadi dari grup Cinta PAUD. Tadi nih saya bacakan aja. Ananda percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai agama. Ini saya dapat apa tadi ini dari PAUD Cinta Indonesia tadi mengenai contoh-contoh apa namanya ini contoh-contoh untuk moderasi. Itu boleh. Nah, ya, coba kita simak baik-baik. Ananda percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Hampir sama ya. Ananda berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan dan untuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat ini umum. Terus, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan praktikkan perilaku baik dan beriman akhlak mulia. Anak menghargai dalam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa cinta terhadap makhluk yang hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Maha Esa. Ini juga kalimat bersama. Ini saya dapat, nih barusan saya dapat, saya bacakan langsung sebagai pedoman aja. Halo Bunda, silakan Bunda yang udah siap. Coba saya mau dengar pembacaannya. Ya, Nda, izin. Ya silakan Bun. Oke. Mohon dikoreksi Yanda dan teman-teman Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengisi kolom yang atas nama Ananda Keisha ya Bu, ya Yanda. Ya silakan. Oke. Jadi yang sudah saya buat ini pembelajaran yang dikuasai atau dipelajari atau perilaku yang diharapkan muncul, saya tulis di sini. Ananda dapat membiasakan mengucapkan salam ketika memasuki kelas tanpa dimotivasi oleh guru dan mampu menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam. Ananda pun mampu mengucapkan maaf ketika Ananda melakukan salah, contohnya ketika Ananda menabrak temannya ketika berlari di lapangan. Kemudian proses atau bukti pendukung pencapaian yang belum muncul dan perlu untuk distimulasi pada kurun waktu. Di sini saya tuliskan, di kelas nanti guru dapat mengajak Ananda untuk melakukan kegiatan berdoa dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Guru juga bisa memotivasi dan membimbing Ananda dengan memberikan contoh perilaku yang benar ketika berdoa. Kemudian saran atau ajakan yang ditulis secara konkret bagi orang tua wali murid yaitu di rumah, orang tua dapat mengajak Ananda untuk mempraktikkan berdoa dengan sikap benar ketika memulai kegiatan dan mengakhiri kegiatan. Misalnya dalam kegiatan makan bersama di rumah. Itu Yanda, terima kasih, mohon koreksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Nah, seperti itu ya Bun ya. Jadi ada di sana unsur artinya selama Ananda mengikuti kegiatan tersebut untuk pengucapan artinya menghormati, artinya menjawab salam, artinya itu menghormati ya, kalimatnya sudah bisa menghormati dengan mengucapkan salam dan segala macamnya. Kemudian kelemahannya tadi adalah bahwa Ananda kan belum bisa berdoa, jadi diajak di sana adalah berdoa bersama-sama gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah tentang bagaimana
anak-anak ini dibimbing bagaimana cara makan bersama segala macamnya, kita berdoa sebelum makan gitu ya, semua orang tuanya. Baik, itu bagus. Jadi kan mudah, simple kan. Berarti udah Makasih paham ya. ya Bun maksud saya kan? Caranya udah paham ya Bun ya? Itu yang saya maksud Jadi gitu. intinya dalam menarasikan setiap bukan elemen ya, Ya, elemen yang 3 capaian itu kita tidak boleh menjas anak dengan mengeluarkan perilaku yang negatif dari anak. Jadi sebagai bagaimana apa tuh? Jadi kita sebaik mungkin gitu ya menguraikan kata-kata itu biar tidak ada bahasa memojokkan kekurangan anak gitu ya Anda ya secara kasarnya gitu. nah, itulah dia dimaksud dengan elemen apa namanya kolom yang kedua ya Bun ya. Kolom pertama jelas itu tidak menjas karena yang kita tunjukkan adalah kelebihan-kelebihan anaknya gitu ya. Kolom yang kedua itu nggak boleh kita langsung mengkritik anak dengan kata-kata yang negatif. Nah, itu bagus berarti udah paham tuh maksudnya itu Bun. Jadi enak kan misinya dan mudah kan? Tadi itu kita harus melihat yang KD yang sudah Ya. intinya lihat panduan di Kurtilas ya Yanda ya. Cuman kita tinggal mengembangkan aja karena kan tidak jauh ya kurma dari CP-nya itu CP yang diinginkannya. Iya betul. Itu juga maka saya bilang tadi kan, ada kan ada 45 KD itu banyak itu kan, yang 45 KD itu bisa dijadikan TP kok, bisa dijadikan TP. Kita modifikasi lagi kata-katanya. Yang tidak bisa lomba itu kan hanya CP. CP itu sudah ada di aturannya, sudah ada sekitar 447 CP itu kan 447. Jadi tinggal diuraikan, diuraikan, ya. CP, CP ini sebanyak. Jadi udah ada itu KD-nya 45, tinggal kita masukkan umpamanya untuk jadi dari mana itu? Kalau kalau kemarin kecil fisik motorik dan sosial emosional ya kan itu. Kalau misalnya STEM itu diambil dari 1 tahun. Kemampuan dan keterampilan ya Nda. Ya. Kemudian apa lagi itu? Bahasa dan seni. Dan seni. Mudah kok caranya ya. Asal pahami dengan saya, paham dengan yang saya masukkan, itu pasti mudah misinya. Jadi kita nggak usah menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu luber segala macamnya. Jadi orang tua pun asik membacanya. Nah, kemudian pun kolomnya di sini saya batasi, jangan terlalu, artinya nggak boleh melebihi daripada yang sudah ada di sini. Nah, kalau nggak dibatasi seperti ini, nanti ada yang guru kreatif ditulisnya semuanya sampai panjangan. Nah, artinya nanti cuma aja nanti udah capek-capek, atau tidak dibaca, kemudian pun ya itu kan kerja sia-sia, makanya saya batasi seperti ini. Artinya sebelumnya sudah saya pikirkan kok apa yang terjadi ke depannya saya pikirkan, jadi tidak usah khawatir ya mengenai lapor ini. Baik, sekarang kita klik home, berarti sudah paham kita klik home. Nah, berarti ini Bunda Nuzul nih udah apa namanya, udah mewakili teman-teman yang lain ya. Sekarang kita lanjutkan jati diri lagi Bun. Jati diri silakan dipahami kata-katanya, maksudnya sudah akan dipahami. Silakan. Kemudian silakan 10 menit uh, dari kata ini silakan dipelajari dulu 10 menit. Ini saya besarkan tulisannya. Kemudian silakan dibuat narasi yang seperti tadi. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dikoreksi, ingin dikoreksi, silakan dibacakan. Nanti kalau misalnya ada yang nanti saya sampaikan nanti. Oke Bun ya, saya tunggu 10 menit. Mbak pas Zoom juga gini. Lagi ngetik terus kayak gitu. Wah. Terus dibawa ke itu aja kali. Ke bengkel. Kemarin katanya bagus-bagus gitu Mbak Rida sama Mas Ari gimana sih?
Meni jauh. Yang bawah mah meni. Tinggal mulus sama enggaknya doang sih. Ini apaan, Pak? Iya. Iya, tapi di sono, di rumah Hilya. Lagi kayak gini musuh. Eh, biar Emin dengerin ini aja. Maret. Ini apa sih, Mbak? Apa apa? Di sini nggak ada suaranya ya. Memang tidak ada suaranya, Bunda, karena kita sedang diberi tugas oleh Yanda untuk mengerjakan pengisian di bagian jati diri anak. Ya. Oke. Kita diberi waktu 10 menit untuk menguraikannya. Terima kasih. Si Hera kemana?
gini, Mbak. Ya, aku apanya sih, Mbak? Mana? Ini, penggunaan memori. Itu emang hapus data. Oh, jadi Ya Bun, ini waktu sholat udah masuk. Kita break dulu ya Bun ya, agak 20 menit. Nanti kita masuk lagi. 20 Ya Bun menit ya. keluar dulu ya, Mbak. Jadi saya penduduk kita jangan keluar dari grup dulu, jangan keluar dari sini. Kita standbykan dulu. Nanti 20 menit kita istirahat. Kemudian kita mulai lagi Bun ya. Sambil ngetik-ngetik dan sambil apa istirahat. Ibu silakan, saya pamit dulu. Nanti udah pada ini, Mbak, sana di sana. Ayas. Ada contoh barang
eh, kita lanjutkan ya Bun ya. Sudah selesai istirahatnya. Ini karena waktunya nanti nggak tebur, nggak apa, nanti nggak terkejar. Jadi kita lanjutkan kembali. Baik, sekarang kita teruskan. Bunda Nuzul masih aktif? Alhamdulillah masih ya, Nda. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini udah pada istirahat, betul istirahat, kita masuk lagi. Yuk kita home, kita klik home. Oke. Berarti untuk literasi jati diri itu caranya bersama ya Bun ya. Caranya sama, tinggal lihat aja dulu bagaimana apanya, kalimat-kalimatnya. Sekarang kita mulai dari penilaian project. Jadi nilai agama, jati diri, kemudian literasi itu langkahnya sama, caranya sama. Perhatikan narasi yang sudah saya buatkan, kemudian sedikit dimodifikasi ya. Jangan tiru 100% yang saya buat nanti takutnya nggak sesuai pula. Nah, sekarang kita lanjutkan penilaian project. Silakan diklik. Penilaian project ini kan yang saya buat di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa memang sebagian teman-teman kita membuat the project ini itu sangat panjang. Ada yang membuatnya bahwa contoh-contohnya yang sudah saya bacakan, Ananda sudah bisa atau sudah mampu mengolah sampah gelas air mineral bekas menjadi kerajinan bunga yang cantik dan menarik, koma. Kemudian sudah kendala kritis, koma, ya. Kemudian beraktivitas kreatif dan beraktivitas, koma, ya. Nah itu sudah 6 elemen itu sudah disebutkan semuanya. Tetapi di sini saya potong elemen tersebut karena sudah masuk ke dalam Pancasila yang di atas. Jadi yang diteruskan di sini adalah tentang kegiatan project dan tinggal, ya. Nah ini pengolahan sampah daun-daun menjadi pupuk dan menyuburkan tanaman. Nah, di sini untuk P5 itu biasanya kan satu semester itu paling banyak 2 kali atau 1 kali. Itu paling banyak. Jadi usahakan 2 kali atau 1 kali. Nah, untuk di sini, untuk penelitian ini, ya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya hasil rapor dengan pembelajaran bedanya adalah kalau hasil pembelajaran disebut dengan rapor itu menceritakan mengenai apa yang sudah dicapai anak yang tingkat tercapai terbaiknya. Itu yang kita tuliskan di rapornya. Bukan semua kegiatan yang kita lakukan kemudian rapor, tidak. Semua kegiatan yang kita tulis menjadi sebuah penilaian itu disebut dengan assessment. Kemudian nanti hasil daripada assessment itu yang bagus-bagus kita ambil, maka dia menjadi yang namanya rapor, ya. Nah, cara penilaiannya ini saya contohkan aja. Ini contoh ya Bun ya. Ini contoh. Nanti silakan di-delete ini, di-delete ya seperti ini. Kemudian silakan buat apanya masing-masing ya, proyeknya masing-masing. Apa yang dilakukan di sekolahnya masing-masing, silakan itu yang diambil. Ya, itu yang diketikkan di sini. Jadi penilaiannya gini. Ini ada formatif, kemudian ada sumatif. Nah, ini sebetulnya kan asal-usul nilai ini sebetulnya dari asesmen itu sebetulnya. Tapi kalau kita langsung aja silahkan. Kita contohkan, kita kasih gambaran umpamanya. Untuk yang pertama, mengolah sampah gelas air mineral bekas menjadi kerajinan bunga, ini kita kasih nilainya 4. Ya. Ketika sumatifnya, ya itu kita kasih nilainya 4. Kemudian nama anak yang kedua ini, kegiatan yang kedua kasih 2, di sini bagus dia dikasih 3. Kegiatan yang kedua, kegiatan pertama dia bagus. Itu nanti akan muncul seperti ini. Ya, bagi yang begini yang tidak muncul seperti ini, ya, ada yang div yang seperti ini. Ini karena di bawah ini itu angkanya kemarin saya hapus. Seharusnya nggak usah dihapus, kita ketik 0 di sini. Ya, atau 0 di sini sampai dia muncul seperti ini. Jadi nanti kalau sudah muncul bunyinya beda lagi. Ya. Ananda sudah mampu pada akhir fase fondasi. Nah, ini kan pada akhir fase fondasi, bukan masa pembelajaran. Fase fondasi mengolah sampah gelas air mineral bekas menjadi kerajinan bunga yang cantik dan menarik. Ingat loh, kalimatnya di sini
akhir fase fondasi, bukan masa pembelajaran. Nah, kalau seandainya nilai ini kita balik, kan satu nih, yang diambil cuman karena yang tertinggi yang ini, yang tertinggi yang ini, maka inilah yang dijadikan narasi atau deskripsinya. Kemudian kalau seandainya nilai kita balik, di sini kita kasih 3, di sini kita kasih 2, di sini kita kasih 4, ya, itu udah berbeda. Ananda sudah mampu pada akhir fase fondasi mengolah sampah daun pupuk menjadi menyuburkan tanaman. Jadi yang pertama itu pembuatan tentang mengolah sampah, membuat kerajinan, yang kedua adalah membuat pupuk. Ya, nah, ini udah ada nilainya. Jadi cuma satu yang diambilnya. Ya, jadi kalau dia seperti ini kejadiannya, nah itu karena dia nolnya. Nah nanti anak yang kedua itu nggak payah lagi, itu sudah langsung ada nilai di sini. Nah, ada ya, ini nggak pusing-pusing lagi. Baik, ini sudah selesai untuk project. Kemudian kita teruskan di sini mengisi kegiatan ekstra. Ya, silakan diklik. Nah, sebagian sekolah itu masih ada ekstranya kok sekarang. Ya, tadi saya membina di sekolah Tiara Kid. Itu ekstranya ada 4. Yang pertama futsal, kemudian mewarnai, ada renang, kemudian ada sanggar tari. Jadi ada 4. Nah, itu dah paling hebat tuh 4 tuh. Sebenarnya kan untuk ekstrakurikuler ini paling banyak memang 4. Nggak boleh lebih daripada itu nggak tercapai nanti. Jadi satunya di sini adalah futsal, ya futsal. Terus apalagi di sini umpamanya sanggar tari. Nah, untuk ini kan yang ikut kan beda-beda. Misalnya futsal yang ikut kan otomatis anak laki-laki. Nah, ini nanti kita ketikkan. Ngetiknya boleh deskripsi, menceritakan tentang capaian yang sudah diraihnya. Umpamanya Ananda sudah bisa menendang bola dengan baik dan benar, ya mengarah pada gawang yang diinginkan. Tapi untuk yang ini jangan diketik lagi, karena yang Kaisa yang anak yang perempuan ini dia tidak ikut futsal, kosongan aja, berarti dia ikut yang sanggar tarinya. Nah, kita ketik lagi narasinya, sanggar tarinya umpamanya bahwa Kaisa sudah bisa mengikuti irama lagu sesuai dengan gerak. Nah, seperti itu. Kemudian ya, itu cara untuk mengisi rapor deskripsi, maksudnya mengisi ekstrakurikuler. Lanjut kita homekan lagi, terus ini prestasi ini diisi jika pernah ikut lomba-lomba. Jadi tuliskan dulu misalnya lomba pidato, ya tuliskan dulu. Nah seperti ini. Baru kita jabarkan kira-kira lombanya pidato tersebut juara berapa. Jadi misalnya di antara 2 anak ini yang juara umpamanya Kaisa, nah dituliskan nama di sini ya bahwa Ananda juara 1 lomba pidato tingkat kecamatan misalnya. Ya. Oke, itu cara untuk membuat, kalau nggak ada kosongkan aja. Nah, karena pernah ikut lomba kosongkan aja. Terus lanjutkan lagi di sini kondisi peserta didik. Nah, nih ya diisi seperti ini. Misalnya tingginya 120, enter aja. Lanjut, adan misalnya 50, 20. Sekali. Lanjut, lingkar kepala 51. Nah, gini. Mata baik. Ya, telinga pendengarannya baik. Gigi arti kata bersih, baik. Nah, gitu. Bukan yang ompong-ompong terus nilainya kurang baik, kan itu buat kita tidak melihat gigi fisik tapi kebersihannya. Hidung baik, ya. Nah, gitu. Ini paham ya, ini paling mudah. Lanjut home lagi. Ya, ini udah paham nih, ini tak perlu saya jelaskan lama-lama. Lanjut absensi. Nah, absensi ini adalah rekap absen selama 1 bulan diisikan. Jadi kalau seandainya ini boleh kasih strip ini nggak boleh, ya nggak boleh, percuma aja. Jadi dikosongkan aja. Misalnya pernah sakit, umpamanya 3 kali, nah gitu aja buat ini izin 2 kali, nah nanti kelihatan di sini. Refleksi orang tua ini nggak usah diisi, ini untuk orang tua nanti. Walaupun saya bikin kolomnya, abaikan aja kolom ini. Lanjut home lagi. Kemudian sudah selesai Bun ya, sudah selesai, kita coba cek rapornya sini. Klik, ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini dia rapornya ya, sudah kelihatan. Ini sampai tanggalnya di sini ada juga nih yang saya bilang tadi.
Kalau seandainya kita bukit tanggal aja nggak seperti ini keluarnya nanti. Ini sudah ada, ini dia ya. Nah, terus kalau di sini umpamanya ada yang tulisan kecil, nggak cantik di sini ya Bun ya, dia kecil di sini, ini kita hapus saja. Tapi kita buka dulu lapornya Bun ya. Cara bukanya, klik review, sudah, klik review, kemudian ambil unprotected, ya, masukkan kodenya angka 79. Oke kan. Nah, nanti arahkan ke sini, ke bawah tekan negeri ini kan ada rumus kecil nih. Delete aja, delete. Kemudian setelah itu kunci kembali. Klik protect. Angka 1 aja bukan kemudian biar apa namanya biar mudah diingat. 1 oke. 1 oke. Dah selesai lapornya. Siap untuk di print. Ctrl P. Nah, ini dia. Ini ada 4 lembar. 2, 3, 4. Ya, 4 lembar. Ingat Bun, ini tidak boleh disetting menjadi yang lain. Ini ukurannya A4, tetap A4. Ini nanti jangan disetting lagi jadi F4 atau jadi folio, nanti kacau settingannya. Karena saya ambil A4, mayoritas sekolah semuanya A4. Kalau rapolnya A4 itu biasanya kan kecil, cantik, imut-imut, dan biayanya pun tidak begitu mahal. Beda dengan F4-nya. Oke Bun, jadi itulah dia metode pengisian rapor. Dan mudah-mudahan sudah bisa diangsur-angsur dulu dari sekarang, supaya nanti pas hari H-nya rapornya sudah selesai. Nanti kalau Ayah, saya cetaknya ini 1, nanti 2 Bun ya, 2 enter, 3 enter, begitu seterusnya. Nah gitu ya. Nanti cetak 1, enter, print. Nanti ketik 2 lagi, enter, print, gitu terus sampai selesai. Kan nggak banyak, tuh cuma 15 anak kan. Baik Bun, yang bertanya silakan. Ayah maaf mau bertanya untuk yang penilaian proyek ya. Ya. Kita kan ada 2 kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan. Ya. Itu berarti ngisinya boleh lebih dari 2 ya Ayah ya? Keterangan di situnya ya? 1 aja, kedua-dua aja Bun. Kan 2 ada keprojeknya kan. Keprojeknya 2 Ya. kan. Ya. Oh berarti 2 aja. Ya, berarti 2. Ini ganti aja semuanya nanti. Proyek pertama apa kemarin Bun lakukan? Kegiatan yang pertama itu mengolah minyak jelantah menjadi sabun. Oke, yang kedua? Yang kedua itu membuat baju jumputan. Nah, ya udah, itu aja bikin ya, 1, 2 itu ya. Oh, iya, baik-baik. Oh, tadi tetap 2 ya. Makasih Ayah. Siap. Baik Bun, itulah dia. Izin bertanya Ayah, Silakan Bun. untuk pengisian yang penilaian proyek tadi sesuai dengan nilainya itu angka 1, 2, 3, 4-nya tadi mohon diulangi lagi bisa nggih?